netepi Gemah Ripah Loh Jinawi, itulah ungkapan yang pas untuk menggambarkan Boyolali, sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki akar perekonomian, sosial, dan budaya yang kuat. Terletak di kaki Gunung Merapi dan Merbabu, perekonomian Boyolali sangat terdukung oleh lahan pertanian yang subur. Peninggalan budaya dari zaman ke zaman menjadi saksi keragaman budaya dan agama penduduknya. Lokasi strategisnya menjadikan Boyolali penyambung antar daerah dan pusat lalu lintas para pelaku perjalanan. Maka tak heran masyarakat Boyolali bersinggungan dengan kentalnya budaya masa lalu dan pesatnya perkembangan zaman. Boyolali Jaya, Duta Seni Bisa. Mimpi adalah kunci. Mimpi bupati untuk menyejahterakan masyarakatnya tak berhenti hanya pada masa sekarang. Generasi penerus, anak muda Boyolali tak lepas dari perhatiannya. Tekadnya untuk membangun karakter sekaligus memberi wawasan global bagi anak-anak muda, bagaikan merentang busur dan melepas anak panah, mengarahkan sekaligus melepas mereka ke arah masa depan yang gemintang. Tugas saya adalah hanya memanah, memegang busur, dan panah itu adalah adik-adik duta seni ini. Terserah kepada Anda, saya hanya memberi kesempatan Anda melihat sebuah negara yang maju di benua lain, bisa Asia, Eropa, bahkan Amerika dan Kanada. Sekali lagi, terpulang kepada adik-adik. Busur sudah saya lepaskan, dunia sudah terbuka, tinggal Anda akan menjadi agen-agen perubahan di Indonesia kemudian hari nanti. Panah telah diluncurkan, menembus zaman dan batas-batas negara. Duta Seni Budaya membawa misi memperkenalkan budaya Boyolali ke kancah internasional. Tetapi sekaligus juga memberi bekal kepada para pelajar untuk meraih zaman keemasan mereka kelak dengan mendorong mereka berwawasan global. Tiga tahun lalu, misi besar pemerintah Kabupaten Boyolali ini diwujudkan dengan mengirim para duta seni budaya ke beberapa negara di Eropa. Tahun 2014, dikirimlah para duta seni budaya ke Amerika Serikat dan Kanada. Dan tahun 2015, mereka berangkat ke negara-negara Asia yang memiliki budaya kuat dan teknologi maju yang mampu mempengaruhi dunia. The Power of Asia. Yang saya harapkan adik-adik akan semakin mengenal budaya Jepang, Tiongkok maupun Hong Kong. Yang sekali lagi ini akan memotivasi adik-adik bagi kepentingan perkembangan psikologis adik di kemudian hari, sehingga berkali-kali saya tandaskan 30 tahun lagi akan saya panen Habibi di seluruh bidang tata negara yang akan diperankan oleh adik-adik remaja yang saya kirim ke macan-macan Asia kali ini. Di kaki Gunung Merapi yang dingin, digemblenglah 20 pelajar berprestasi serta wakil Mas dan Mbak Boyolali yang akan berangkat ke Hong Kong, Tiongkok, dan Jepang. Mereka diseleksi dari berbagai SMA dan SMK se-Boyolali, dilatih untuk menampilkan beberapa komposisi tari. Tetapi tidak hanya itu, gemblengan tentang kemandirian, kekompakan, kedisiplinan, ketahanan fisik dan mental, serta kepribadian yang baik mematangkan mereka dari hari ke hari. Perjuangannya sangat keras sekali ya, kita digembleng sana, digembleng sini. Jadi tuh narinya itu sampai akar-akarnya gitu. Sebentar lagi mau berangkat itu rasanya bahagia banget. Keajaiban dari Tuhan pasti ada untuk kita. Raihlah mimpimu dengan semangatmu, karena
mimpimu dan semangatmu dapat mengubah duniamu. Inilah anak-anak panah Kabupaten Boyolali yang siap menyongsong masa depan yang gemilang. Mereka diseleksi dari berbagai SMA, SMK alias Kabupaten Boyolali, baik dari sisi akademis maupun bidang seni. Dan saat ini mereka siap untuk berangkat ke Hong Kong, tujuan pertama, setelah nanti kemudian ke Tiongkok dan juga Jepang. Dan mereka ini sudah mengikuti latihan selama beberapa bulan, termasuk pemusatan pelatihan di Selo, di kaki Gunung Merapi yang cukup dingin. Tentu saja setelah mereka juga berlatih tentang komposisi tari, juga mereka digembleng tentang kepribadian, juga kemandirian, kedisiplinan, kekompakan, dan tentu saja ketahanan fisik dan mental. Siap berangkat adik-adik? Siap! Terletak di pantai tenggara Tiongkok, di Pearl River Delta dan Laut Cina Selatan, Hong Kong merupakan lokasi yang sangat strategis sebagai daerah administrasi khusus setelah lepas dari penjajahan Inggris. Hong Kong menjadi magnet masyarakat dari berbagai negara karena merupakan salah satu kota yang paling kosmopolitan dan paling maju di dunia. Menginjakkan kaki di Hong Kong, para duta seni atau misi kebudayaan dari Kabupaten Boyolali ini merasakan suasana megapolitan, juga kota bisnis di mana masyarakat internasional berkumpul dan melakukan bisnis. Dari Victoria Peak kita bisa melihat pemandangan Hong Kong yang indah, dan tentu saja akan lebih indah lagi karena mereka, para duta seni ini, akan kemudian mementaskan komposisi tari, perpaduan yang indah, kota megapolitan dan budaya Indonesia. Di daerah administrasi khusus ini, para duta seni budaya Boyolali tampil di gedung BNI Hong Kong dengan 6 tarian. Salah satunya adalah tari ikon Boyolali yang memikat. Ternyata adik-adik ini dengan sungguh-sungguh bisa belajar bagaimana cara menghargai budaya, kemudian mempraktikkan bagaimana caranya. Ya saya mengharapkan ini akan terus berlanjut, karena saya dengar ini duta seni ini akan terus menjadi program yang rutin buat Kabupaten Boyolali. Perjalanan berlanjut ke Shenzhen dan Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok. Gemblengan selama beberapa bulan sebelum keberangkatan terlihat hasilnya dalam perjalanan yang cukup melelahkan ini. Mereka bahu-membahu membawa properti pentas yang cukup banyak, saling menolong, memberi semangat satu sama lain, meski kadang harus berjalan di tengah guyuran hujan. Di Guangzhou, Duta Seni Boyolali tampil di salah satu pusat perbelanjaan dan entertainment terbesar Y-Union Happy Valley. Di sebuah gedung megah yang terdapat di tengah kota Guangzhou bernama Live House, di mana juga terdapat pusat perbelanjaan yang megah, Happy Valley, para duta seni dari Boyolali segera akan tampil di panggung ini. Mereka akan menampilkan 6 komposisi tari, dan mereka tampil di ruang Y-Union, di mana banyak artis dunia yang sudah tampil di ruangan ini juga setiap harinya. Penonton ataupun audiens sudah cukup banyak saat ini hadir untuk melihat penampilan mereka. Mari kita saksikan bersama penampilan para duta seni dari Boyolali.
Pertunjukan ini dihadiri oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou, juga masyarakat di sana yang antusias menyaksikan persembahan para pelajar Boyolali ini. Iya, tadi saya lihat penampilannya rapih ya, walaupun baru 4 bulan karena tadi dilatih ya. Saya bangga sekali melihatnya, apalagi ini dilakukan oleh anak-anak muda dan memang itu yang harus dilakukan oleh generasi muda kita, mengenal budayanya sendiri, mempunyai ciri khas, dan itu yang harus dikemukakan di muka internasional. Sambutan penonton pun sangat membesarkan hati. Mereka tidak henti-hentinya memberi apresiasi atas penampilan Duta Seni dan Budaya Boyolali ini. Pemirsa, saat ini saya bersama dengan 3 orang penonton yang ternyata mereka adalah mahasiswi-mahasiswi yang pernah tinggal 1 tahun di Indonesia, khususnya di Jogja, dan saat ini mereka menonton pertunjukan ini. Ini adalah Desiana, kemudian ini Even, dan ini Etika. Kita tanya ya perasaan mereka gimana bisa menonton kembali budaya Indonesia. Saya merasa senang sekali karena di Guangzhou tidak bisa sering lihat pertunjukan Indonesia, dan hari ini kami bisa lihat banyak orang Indonesia ya. Bagus tadi tariannya? Iya, bagus. Karena dan ini juga kesempatannya baik untuk citizen Guangzhou bisa mengenal kesenian Indonesia seperti ini, dan juga menambah interest mereka tentang Indonesia. Selain pentas di Guangzhou, para duta seni Boyolali ini mengunjungi beberapa objek ikonik di Shenzhen, antara lain The Window of the World. Lebih dari 130 ikon atau ikon mini dunia ditampilkan di Window of the World Shenzhen, Tiongkok, yang menarik perhatian begitu banyak masyarakat dunia. Antara lain ada Eiffel Tower, juga ada Taj Mahal, dan masih banyak lagi. Salah satu yang membanggakan tentu saja adalah Borobudur dari Indonesia. Perasaan kami melihat Candi Borobudur di sini adalah suatu kebanggaan yang luar biasa. Para duta seni budaya ini juga menyaksikan pertunjukan tari Splendid of China, sebuah pertunjukan tari berkelas dunia yang membuat mereka belajar akan seni pertunjukan yang dikemas indah, berkualitas, serta memadukan unsur tradisional dan teknologi. Menurut saya perasaannya tuh sangat eksotis sekali karena di dalam sana teknologi dengan seni itu menjadi satu, sehingga tampilannya itu menjadi luar biasa. Semoga Boyolali bisa membuat seperti itu. Amin. Amin ya Allah. Perjalanan berlanjut dengan cepat. Para duta seni budaya ini berkesempatan naik kereta cepat atau bullet train yang mampu menempuh 400 km per jam. Meski tidak merasakan kereta ini melaju dalam kecepatan penuh, tapi kami merasakan pengalaman baru berkendara cepat dari satu kota ke kota lain. Sebagai salah satu kekuatan Asia, bahkan kekuatan dunia, Tiongkok terus melaju mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Saat ini kami sedang menaiki kereta cepat dari Shenzhen ke Guangzhou, dan saya lihat kecepatannya bisa mencapai 159 km per jam. Dan pengalaman naik kereta cepat bagi para duta seni Kabupaten Boyolali ini tentu memberi inspirasi dan motivasi tersendiri bagi mereka untuk terus belajar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Melaju ke Jepang, para duta seni budaya ini tampil di 2 venue, yaitu di Hanazono High School dan Minoh Green Hall. Di Hanazono High School ini, para duta seni dan budaya Boyolali menampilkan anoman-anoman dan topeng ireng yang sangat menarik perhatian para pelajar Hanazono. So, what do you think about the performance? It's so cool and exciting.
movie. What about you? I watched for the first time. Yes. This is the first time. Yes. Okay. You like it? Yes, good like it. They're good? Very good. Mereka pun kemudian berbaur dengan para penari, belajar dan menirukan beberapa gerakan tari yang diajarkan oleh para pelajar Boyolali ini. Sangat menarik, karena mereka tidak saling mengerti bahasa masing-masing, melainkan berkomunikasi dengan gerak tari. Selain kunjungan ke Hanazono High School, para duta seni Boyolali juga berkesempatan mengunjungi salah satu kuil terbesar di Kyoto, di mana mereka bisa belajar bahwa teknologi dan kemajuan zaman hendaknya tidak meninggalkan budaya yang menjadi bagian dari sejarah bangsa. Kuil ini menunjukkan betapa bangsa Jepang yang maju dan menjadi salah satu dari The Power of Asia tetap menjaga warisan budayanya dari generasi ke generasi. Bangsa Jepang terkenal sebagai bangsa terproduktif di dunia. Mereka juga berhasil membangun negaranya dari sisa-sisa kehancuran. Dikenal sebagai bangsa yang rajin, juga pekerja keras dan mandiri. Karakter itulah yang menjadi faktor utama atau penentu Jepang berhasil dalam bidang ekonomi, juga industri dan perdagangan tanpa meninggalkan budaya yang telah berakar kuat. Dan Jepang pun menjadi salah satu kekuatan Asia maupun kekuatan dunia. Para duta seni dari Kabupaten Boyolali ini belajar banyak selama berada di Jepang. Tiga komposisi tari dipentaskan di Mino Green Hall, sekitar 45 menit perjalanan darat dari Osaka. Pentas ini adalah hajatan Persatuan Pelajar Indonesia atau PII Osaka Nara yang diberi titel Indonesian Performing Arts 2015. Duta Seni Boyolali menghadirkan tari Garuda sebagai pembuka, Hanoman, dan topeng ireng yang mendapat apresiasi luar biasa. Tariannya sangat-sangat energik menurut saya sih. Sangat-sangat energik dan bunyi-bunyi loncengnya itu loh. Ketika masuk jegrek, 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 jegrek. Nah itu bunyi loncengnya itu yang membuat semangat. Saya kira cukup baik, sangat baik, bukan cukup baik. Karena ini sebagai salah satu cara untuk bisa mengenalkan Indonesia di negara-negara tetangga. Saya sangat senang sekali sampai saat ini kita masih kompak, masih bersama-sama, tidak ada perpecahan di antara kita. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Apa yang kita dapat di sini kita kembangkan di Boyolali agar Boyolali semakin maju. Boyolali jaya, duta seni bisa. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Osaka sangat mengapresiasi penampilan Duta Seni Pelajar Boyolali ini. Beliau mengundang dan menjamu di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Osaka, serta memberikan motivasi bagi pengembangan diri para remaja ini ke depannya. Kalau terkait pemerintah daerah Boyolali yang mengirimkan misi ke luar negeri yang saya dengar sudah 3 kali ini, itu satu program yang cukup baik asalkan dimanfaatkan secara maksimal. Jadi saya pikir andai kata ini bisa dijadikan undangan dari saya kepada pejabat pemerintah daerah di Boyolali untuk berkunjunglah dalam satu misi untuk menjajaki kerjasama pengembangan antara pemerintah daerah Boyolali dengan pemerintah daerah di luar negeri, termasuk di Osaka ini. Kami siap membuka pintu, siap untuk menawarkan segala bantuan apa saja yang kira-kira bisa dikerjasamakan ke depan.
Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku. Kembali ke tanah air, kembali ke Boyolali, para duta seni dan budaya ini membawa kebanggaan yang tak ternilai. Kesuksesan menampilkan seni budaya Boyolali di berbagai negara makin menguatkan rasa cinta kepada negeri ini. Mimpi-mimpi yang menjadi kenyataan tidak membuat mereka berhenti, melainkan makin tinggi bermimpi untuk menjadi teladan bagi sekitarnya, berprestasi mengharumkan Boyolali dan bangsa ini. Desaku yang permai. Mimpi adalah kunci. Kesuksesan dan zaman keemasan Indonesia dimulai dari mimpi para pendirinya, mimpi seluruh bangsa, dan mimpi generasi mudanya. Rentangkan busur dan lepaskan anak panah, supaya mereka melesat menembus zaman, menyongsong kejayaan.